Kadang-kadang mungkin ada orang yang penjualannya itu sangat sukses ya, wah bisnis saya rame kok, toko saya rame, wah online saya rame, semuanya rame, pabrik saya rame. Tapi tidak tahu setahun ke tahun tren Anda itu tergerus. Shalom semuanya, selamat datang di Marketplace Wisdom by GMS Wiscon bersama saya Ivana dan Govandi. Di sini kita bakal share banyak banget wisdom yang bisa Anda praktis pakai di dunia bisnis. Oke, so jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe biar nggak ketinggalan. Oke, hari ini langsung aja to the point. Kita belajar apa, Govandi? Oke, hari ini kita belajar tentang topik apakah bisnis kita ini sehat secara keuangan. Karena ada banyak orang yang juga berkumpul dalam hal ini ya. Karena ada mungkin ada startup ataupun ada yang sudah lama berbisnis, itu ternyata mungkin tidak terlalu tahu bagaimana memanage bisnisnya, apalagi sehat secara keuangan. Nah, karena itu sebelumnya kita bahas firman Tuhan dulu ya. Dari Lukas 14 ayat 28 sampai 32. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang akan melihatnya dan mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Memang ini konteksnya pada dasarnya adalah tentang hal untuk mengikut Tuhan Yesus gitu ya. Seperti itu. Tapi pada di sini juga ada satu hikmat bahwa Tuhan Yesus meminta kita untuk dalam segala hal itu untuk berhitung terlebih dahulu, untuk forecast terlebih dahulu dan ada visinya terlebih dahulu. Jadi di sini bisa kita lihat kalau ada seseorang, mungkin seorang petani gitu ya, rakyat jelata gitu, ketika dia ingin mendirikan sebuah menara. Menara ini bisa jadi fungsinya untuk menyimpan barang-barang di gudang bagian bawah. Tetapi menara sebenarnya juga lebih fungsinya ke orang ini bisa naik ke atas untuk melihat seluruh areanya, supaya nanti takutnya kalau ada pencuri dan sebagainya, dia bisa lihat dari atas menaranya itu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin terlalu emosional gitu ya, atau terlalu punya keinginan sehingga ingin mendirikan menara tetapi tidak berhitung terlebih dahulu. Dan pada saat ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita, hitunglah dulu, jangan sampai nanti pekerjaanmu atau visimu itu berhenti di tengah jalan. Nah, dengan adanya manajemen seperti ini, maka Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa ada visi dan realisasi itu juga penting. Apalagi day to day life-nya kita untuk mewujudkan visi itu, khususnya juga konteksnya di sini dalam pekerjaan kita, itu kita juga harus berhati-hati dan harus waspada. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak hanya cerita tentang seorang petani aja yang mendirikan menara, karena risikonya menara itu tidak jadi, paling ditertawakan gitu ya oleh teman-teman atau sedesanya. Tetapi di sini Tuhan Yesus juga menceritakan perumpamaan yang kedua tentang seorang raja. Nah, seorang raja itu jelas beda dengan seorang petani. Petani risikonya paling cuma tinggal diketawain aja gitu ya, malu-malu dikit lah, paling berapa tahun lagi juga lupa. Nah, tetapi seorang raja itu justru harus berhitung lebih keras, lebih berhati-hati, lebih bertanggung jawab, karena dia memimpin rakyat yang mungkin ribuan atau jutaan orang. Sama seperti kita mungkin perusahaan gitu ya, kita mungkin kalau startup gitu ya katakanlah, atau kita sendirian ya, mungkin kita nasibnya seperti petani itu nanti mungkin ya 1-2 orang mungkin ya mengetahui atau membuli kita. Tapi begitu kita menjadi seorang raja, nah ini masalahnya jadi berbeda, karena ini menyangkut nasib berapa puluh orang karyawan kita, misalnya berapa ratus, berapa ribu orang karyawan kita yang kita harus pimpin, dan kita harus bekerjanya dengan lebih keras gitu, untuk lebih serius untuk memikirkan hal ini. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, apakah sampai perlu untuk tanyakan syarat-syarat perdamaian. Nah, dengan seperti ini, maka untuk membangun sebuah bisnis, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang, menjadi saksi juga. Ketika kita berbisnis juga, tentunya kita juga harus hati-hati menghitung segala sesuatunya, dan juga harus sehat secara keuangan. Oleh karena itu, sekarang kita akan masuk ke hikmat praktisnya seperti gimana dengan salah satu jemaat
Gereja Mar Sharon Surabaya Barat juga Yes, yang betul kita banget. mungkin juga udah kenal ya. Belum, ini kita Belum. kenalin sekarang kita ya. kenalin ya. Oke. Udah terkenal sih, cuman nggak apa-apa. Kita kenalin sekali lagi. Jadi dari yang udah diceritain sama Ko Fandi tadi itu bener-bener kita ingin belajar lebih lagi gitu kan ya. Makanya kita udah mengundang langsung aja deh diperkenalkan dirinya langsung Ci. Silakan Ci Elmi. Ya, halo, shalom semuanya. Nama saya Elmi Christina. Saya adalah volunteer di Gereja Mar Sharon Surabaya Barat. Saya aktif melayani di beberapa divisi. Mungkin kalau ada yang kenal gitu ya, saya di Praise and Worship Ministry sebagai worship leader. Saya juga melayani di bidang International Ministry Department di bagian keuangan, juga di pengembalaan sebagai coach. Dan hari ini saya hadir mungkin mau men-sharingkan dari sisi marketplace ya. Saat ini saya juga bekerja di marketplace sebagai Regional Business Head of Enterprise Banking untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Begitu. Saya di bidang perbankan sendiri, saya sudah bekerja selama 21 tahun, kemudian dengan 2 tahun pengalaman di luar Indonesia. Dan apakah mungkin pekerjaannya mencakup lingkup apa gitu ya gitu. Jadi kalau di enterprise banking itu jadi korporasi dengan komersial adalah wilayah yang kami tangani saat ini, yaitu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, business development daripada perusahaan-perusahaan korporasi dan komersial gitu dalam semua aspek ya, dalam sisi lending, funding gitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah membantu perusahaan-perusahaan itu untuk melihat, menganalisa mereka punya laporan keuangan, apakah mereka bankable apa tidak di mata perbankan, seperti itu. Mungkin support dari apa perbankan selanjutnya yang bisa kita berikan untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Oke, kalau gitu ini berarti udah sering ya Ci ya untuk menganalisa menganalisa bisnis-bisnis dari customer ya, maksudnya ini kondisi keuangannya seperti apa dan lain sebagainya. Iya, Tapi ini orangnya udah benar kok. Ya. Nah sekarang kenapa kita mendatangkan saudari Elmi adalah seperti ini. Kadang-kadang kita mengatakan bisnis ini sehat secara keuangan gimana-gimana, itu kan menurut kita sendiri gitu ya, menurut orang-orang yang mungkin tidak kompeten di bidangnya. Tetapi andaikan ini dilihat dari kacamata seorang praktisi banker, nah itu kelihatannya akan lebih objektif. Karena itu mungkin pertanyaan pertama, apa sih sebenarnya syarat dari bisnis yang sehat itu secara keuangan? Oke, terima kasih Ko Fandi. Terima kasih juga sudah mengundang saya di tempat ini. Ini satu kehormatan juga. Mungkin sebelum saya touch di bagian bisnis, saya mau touch di bagian keuangan pribadi dulu ya. Gitu. Saya teringat daripada ayat di Lukas 16 ayat 10 bahwa barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga pada perkara-perkara besar. Yes. Barang siapa tidak benar pada perkara-perkara kecil, dia juga tidak akan benar pada perkara besar. Maka itu prinsip pandangan saya adalah jika kita ingin dipercaya untuk sesuatu yang lebih, alangkah baiknya jika kita itu juga disiplin mengenai keuangan pribadi kita. Jadi keuangan pribadi kita apakah itu gitu ya. Jadi saya cuma mau kasih 2 tips aja gitu. Yang pertama adalah pastikan bahwa keuangan Anda itu meet your basic needs. Basic needs ya, jadi kebutuhan utama itu terpenuhi daripada income kita gitu ya. Jangan sampai kebutuhan utama aja kita mesti harus cari solusi kiri dan kanan gitu ya. Itu sudah terbukti keuangan pribadinya tidak sehat gitu. Nah, basic needs itu sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Ada lagi sekarang kuota sama skincare bagi saya. Traveling juga tahu nggak? Wifi gitu. Wifi. Jadi berbeda ya, tapi pastikan bahwa basic needs-nya kita itu terpenuhi daripada keuangan kita gitu ya. Juga mungkin kalau disiplin pribadi, kalau mungkin ada pembayaran yang harus dilakukan, bayarlah tepat waktu gitu ya. Karena saya percaya sesuatu yang kecil kita lakukan dengan setia. Satu hari kalau kita dipercaya bisnis yang besar ya, kita sebagai direktur pelaksana ataupun sebagai pengawas, kita sudah kulino bahasa Jawanya, sudah terbiasa ya untuk tidak asal percaya sama orang, tapi juga melakukannya itu dari sedini mungkin gitu. Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, setelah kita meet the basic needs, setelah tingkat pengeluaran kita itu jangan sampai melebihi tingkat pemasukan kita. Kan sekarang demi gaya hidup, demi model gitu ya. Sudah tahu kantongnya ngepres, tapi tiap hari gadgetnya itu online shopping itu maju, scroll terus. Nah, itu kalau memang Anda tahu bahwa itu menjadi satu jebakan buat kita, ya udah jangan sering-sering lihat gitu. Jadi
sedini mungkin marilah saya mau himbau semuanya untuk bisa punya disiplin daripada keuangan gitu. Yang kedua, jikalau basic needs-nya sudah terpenuhi, mungkin bisa ekstra dolar atau ekstra rupiah ya, apa yang bisa kita lakukan? Sedini mungkin coba kita itu melakukan perencanaan ya. Jadi regularly check your financial health. Kita dalam check up aja kesehatan kita juga sering check up kan. Begitu juga dengan keuangan. Seringlah melakukan check up bagaimana posisi income, bagaimana posisi pengeluaran, posisi saldo, apa yang harus dilakukan. Pastikan yang utama terpenuhi, setelah itu barusan kita memikirkan hal yang lain. Kemudian jangan sampai needs sama wants itu berbenturan, itu bahaya sekali ya. Sekarang kan anak-anak, apalagi anak-anak muda gitu ya, udah nggak tahu. Needs, everything is udah blur ya. Ini needs atau wants ya udah gitu blur. ya, gitu. Jadi semua berbenturan. Nah, itu pastikan needs sama wants, kemudian start planning. Itu advice saya dari sedini mungkin gitu. Begitu juga saya infokan ke anak saya juga gitu ya. Sedini mungkin marilah kita belajar untuk merencanakan perencanaan apapun gitu. Itu sih dari keuangan. Jadi sebelum bisnis keuangan bisnisnya sehat, ini keuangan pribadi harus sehat dulu. Betul. Setuju. Betul. Ya, Betul. ya, Ya, betul. karena kita juga kalau menganalisa perusahaan, kita kan juga lihat secara account conduct kondite masing-masing shareholder sama manajemen itu. Mereka itu tepat waktu tidak semuanya. Ya, ya, Mereka tuh ya. karena semua orang yang run semua perusahaan itu adalah orang-orang itu, kedisiplinan mereka juga kita perhatikan. Wah, ini hati-hati ya yang suka telat bayar ya. I see. Jadi raportnya itu tidak hanya perusahaannya murni itu aja, tapi juga Personnya juga pastinya dapat ya. dirapot ternyata Bu ya. Iya, I see. Nah, sekarang masuk ke syarat Bisnisnya. bisnis yang sehat. Ya, kalau syarat bisnis keuangan secara sehat itu saya berusaha untuk menjabarkan secara sesederhana mungkin gitu ya. Iya, Ci, jangan susah-susah. Bahasa Iya, Indonesia yang jangan mudah. terlalu banyak rasio katanya. Iya, jadi yang pertama mungkin saya mulai dengan 4 pilar ya terlebih dahulu, karena 4 pilar ini yang saya pegang, hidup itu harus balance ya. Semua balance itu 1, 2, 3, 4 gitu. Saya ambil 4 pilar. Yaitu pilar pertama yaitu bisnis yang, apakah bisnis yang Anda lihat itu sehat? Adalah bisnis yang menguntungkan. Of course Profit ya, ya. profitable Oke. ya. Ini adalah basic daripada semua bisnis. Mana ada orang yang melakukan bisnis kalau tidak menguntungkan? Itu namanya apa? CSR, social, Iya. itu non-profit organization kan gitu ya. Jadi kalau ada perusahaan yang terus bleeding bertahun-tahun tidak menguntungkan, itu mesti kita harus cek mengapa gitu. Apakah ini harus diteruskan? Kalau memang diteruskan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kalau diteruskan itu akan menggerogoti yang utama dari kehidupan. Basic needs-nya nanti sudah kegerogot semua demi bisnis ini. Tapi bisnis ini menguntungkan. Jadi cobalah cek. Mungkin bisnis Anda secara penjualan meroket gitu ya. Omsetnya bagus. Omsetnya gitu bagus ya. terus. Tapi juga tolong dicek juga secara percentage cost Anda. Apakah percentage cost Anda itu increase-nya itu juga sejalan dengan percentage income penjualan Anda juga. Kalau penjualannya meroket tapi cost-nya melebihi daripada penjualan, at the end of the day, profit Anda juga akan makin tergerus dan margin semakin menipis. Nah, Jadi yang lebih harus dicek tuh nggak cuman omsetnya, tapi perlu diperhatikan cost-nya. Betul. Supaya bisa ngitung tadi profitnya. betul, karena prinsipnya adalah jangan sampai pengeluaran lebih daripada pemasukan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu tetap prinsip pribadi maupun indikasi bisnisnya sehat di bisnis ya. Seperti itu. Jadi apakah berapa persentase profit margin yang dari tahun ke tahun itu perlu diperhatikan dan dilihat. Kadang-kadang mungkin ada orang yang penjualannya itu sangat sukses ya, wah bisnis saya rame kok, toko saya rame, wah online saya rame, semuanya rame, pabrik saya rame. Tapi tidak tahu sebetulnya secara costing, secara margin, secara profit margin, apakah tahun ke tahun itu tren Anda meningkat atau sebenarnya tahun ke tahun tren Anda itu tergerus gitu. Nah, kalau itu ya cepat-cepat kita melakukan langkah. Makanya itu saya menghimbau mungkin secara pribadi atau secara perusahaan, buatlah laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang simple aja. We have to start gitu. We can Gimana start Cik? it. Ini kalau misalnya yang simple nih kayak gimana sih laporan keuangan yang simple? Yang simple aja ya. Gitu ya. Apa yang harus dicatat, apa yang harus dilakukan nih gitu. sama pemilik bisnis? Nggak perlu pakai auditor terkenal, top 10, nggak perlu pakai konsultan gitu ya, yang sendiri aja. Mungkin penjualan ya, revenue, itu kita bisa top line. Revenue-nya berapa dari bulan ke bulan, biasanya kita lihat secara 1 tahunan. Jadi kalau meneliti bisnis dari bulan ke bulan itu agak kurang akurat karena bisnis ada yang seasonal sama cyclical.
Jadi kadang-kadang ada yang holiday season is higher than the average gitu ya. Tapi kita lihat sepanjang, jadi tahun ke tahun. Kalau cara kita melihat kuartal per kuartal, ya semester per semester itu yang dilakukan. Jadi penjualan berapa di minus dari HPP, kita akan mendapatkan laba kotor ya, gross profit namanya, marginnya berapa. Kita cek tahun ke tahun, kuartal ke kuartal. Setelah dari laba kotor, kita akan punya kos-kos yang lain, mungkin gaji pegawai, mungkin cicilan dan sebagainya. Itu kita GSA namanya, General Selling Admin Expenses gitu. Kita tulis tuh, kita dapat laba usaha. Setelah itu kita bayar pajak ya, di minus jadi net profit after tax. Laba bersih. Jangan lupa bayar pajak ya. Jangan lupa bayar pajak. Jangan lupa bayar per bulan juga. Oke, menurut Elmi sendiri, kira-kira profit tuh minimal berapa persen? Kita kalau maksimal kan orang kan bisa ngomong, oh saya ada beberapa bisnis yang bisa 100% atau lebih gitu ya. Tapi benchmarknya benchmarknya jangan sampai profit itu lebih rendah dari berapa. Sekarang kan zamannya bakar duit nih soalnya. Ini pertanyaan bagus. Karena tiap industri itu berbeda-beda. Kita tidak ada sama sekali, there's no right or wrong. Tidak ada peraturan sama sekali yang mendetermine ini harus berapa persen gitu ya. Kalau dari gross profit itu hakikatnya harusnya itu adalah double digit. Kalau Anda masih single digit, kalau pabrikan itu ya Anda harus melihat secara costing. Apakah Anda udah mencapai economies of scale gitu. Kalau memang belum, do something about it gitu ya. Nah, tetapi setelah itu kalau industri trading itu mendapatkan margin yang single digit itu sudah bagus gitu. Karena trading itu Anda tidak perlu melakukan pabrikan, tidak perlu beli raw material, tidak perlu ini, cuma lewat saja. Jadi kalau Anda single digit asalkan stabil, konsisten. Jadi mempunyai pemasukan yang stabil itu sangat penting gitu. Trennya bagaimana? Itu mesti diteliti. Jangan sampai kita terlena, bisnisku rame gitu. Pokoknya rame tanpa tahu ramenya ini profitnya berapa gitu. Oke. Ya. Nah, sekarang yang kedua mungkin dari pilar yang setelah kedua. pilar yang pertama tadi tentang performance, prospek bisnis ya gitu ya, profitability. Nah, yang kedua ini pilarnya adalah pilar likuiditas ya. Pilar likuiditas ini saya simpelkan aja, yaitu bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang mempunyai dana cadangan. Ya, dana cadangan di saat Anda darurat gitu ya. Seperti contoh pandemi kemarin gitu ya. Pandemi ini benar-benar merubah konsep seluruh pemikiran, pola pikir bisnismen bahkan semua di seluruh dunia, betul ya, gitu ya. Pandemik, banyak orang yang biasanya ekspor tiba-tiba lockdown di negara-negara. Itu apakah tidak sesuatu yang baru dan benar-benar fenomenal banget kan, gitu ya. Banyak yang kaget tidak bisa penjual selama 3 bulan. Bagaimana untuk menghidupi operasional? Bagaimana menghidupi pegawai? Nah, kalau kita teliti ini dari beberapa industri, memang industri yang dari pandemi ini bisa bertahan adalah industri yang notabene memakai dana sendiri. Jadi bebas dari hutang gitu ya. Mereka tidak punya beban yang harus diperlukan untuk memberikan itu kepada pihak ketiga gitu, seperti itu. Jadi dana cadangan itu perlu sekali kita untuk mengetes kemampuan kita, karena hidup ini kita tidak menentu ya. Saat ini zaman sudah berubah gitu. Kita tidak tahu hari esok seperti apa. Jadi bisnis yang sehat adalah bisnis yang mempunyai dana cadangan untuk pengeluaran tidak terduga, untuk yang darurat. Jika hari ini buyer Anda membatalkan kontrak Anda, apakah Anda tetap bisa membayar kewajiban Anda? Jika hari ini bisnis Anda tiba-tiba shutdown, Anda tidak bisa import lagi dari luar negeri, apakah Anda bisa mendapatkan raw material dari lokal dengan harga yang spektakuler, katakan sudah melebihi daripada margin yang biasa Anda harapkan? Apakah Anda tetap bisa survive atau tidak? Itu dana cadangan. Tapi kalau bicara resiko likuiditas sendiri, itu adalah resiko bagaimana agar Anda bisa membayar semua kewajiban jangka pendek dengan aset Anda yang sekarang secara tunai. Nah, ini juga satu tantangan. Kenapa? Banyak kita ya, bisnismen gitu ya, kita masih belajar ya, gitu bahwa saya menjadi ini saya harus pegang aset gitu. Dana saya gerojok semua di aset gitu tanpa megang uang tunai sama sekali. Nah, apakah bisnis ini sehat?
itu tergantung masing-masing case by case ya. Karena Aset ini maksudnya beli properti gitu, properti, beli mesin, beli apa gitu. aset, mesin. Jadi ketika Anda dibutuhkan untuk liquid membayar kewajiban Anda jangka pendek, yaitu dalam 1 tahun Anda harus melunasi kewajiban Anda. Nah, ada duitnya semuanya di aset. Nah, itu juga perlu dilihat gitu. Bukan saya berkata ini indikasi tidak sehat ya, tidak ya, karena banyak juga di luar seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau kita lakukan bahwa kewajiban jangka pendek, katakan kita 1 tahun ini kita cicilan berbanding dengan aset kita, katakan cash stock piutang kita tuh berbanding minimum 1/1. Oke. 1:1. Oke. Seperti itu yang pilar kedua ya. Yang ketiga. Ya, saya setuju sih sebenarnya kalau kadang-kadang kan orang ini begitu agresifnya, nanti misalnya waktu hari raya nih Lebaran ternyata padahal kan harus bayar THR nih, ternyata waduh nggak ada duit nih gimana, atau misalnya mau akhir tahun untuk bonusan akhir tahun juga kadang-kadang kan juga nggak terlalu siap gitu ya. Oke. Nah sekarang yang ketiga mungkin ya. Nah pilar ketiga ini pilar solvency ya, saya bilang solvency risk gitu. Jadi dalam solvency risk ini kita melihat lebih banyak mengenai apakah perusahaan itu untuk bertumbuh itu menggunakan dana sendiri atau menggunakan dana pihak ketiga. Jadi biasanya perbankan ya. Jadi kita melihatnya dari rasio biasanya. Jadi rasio debt to equity ratio gitu ya. Wah, boleh diartiin ini juga. Iya. Bapak Fandi sudah terbiasa. Waduh. Pasti lebih banyak kayak saya, lebih banyak nggak ngerti Pak Sice. Boleh dijelasin. Ya, debt equity to equity ratio itu adalah rasio hutang terhadap modal atau ekuitas perusahaan. Jadi kalau Anda berhutang, pastikan hutang Anda itu tidak melebihi modal Anda dalam beberapa parameter. Biasanya kita akan setkan kalau yang sehat itu berapa? Tidak lebih dari 1 kali. Itu very stand comfortably. Oke. Jadi rasio hutang terhadap modalnya tidak lebih dari 1. Itu sehat. Punya hutang punya. Nah, punya hutang punya, tapi tidak melebihi 1 kali. Tetapi kalau begitu biasanya yang terjadi di market average itu adalah sekitar 2-3 kali. Apapun yang melebihi 3 kali, kita akan bilang itu highly leverage. Gitu. Nah, dan juga mungkin saya juga mau menyampaikan untuk masalah berhutang ini, pastikan ketika kita dengan pertimbangan secara maksimal ya, bahwa berhutang itu untuk mendanai pertumbuhan bisnis ya, bukan untuk gali lubang tutup lubang, bukan untuk nggak bisa bayar gaji karyawan, bukan untuk omsetku menurun terus aku ngutang saja. Ini adalah konsep yang sangat salah, dan ini saya rindu untuk meluruskan supaya apapun jikalau kita mendapatkan hutang itu untuk kebaikan jangka panjang dan untuk prospek bisnis ke depan gitu. Makanya kalau ada hutang secara pribadi itu pastikan hutang ini tidak melebihi 40% dari income Anda. Supaya itu Anda sehat secara cicilan ya, maksudnya. Cicilan setiap bulan tidak boleh lebih dari 40% dari pemasukan. Ya, itu sehat. Lebih dari itu, ya kita lihat saja, tergantung situasi dan kondisi kan. Gitu. Ada resiko juga begitu. Ya, kalau mau yang aman, ingat ya, berarti harus under 40%. Oke. Nah, sekarang yang mungkin yang keempat ya. Pilar keempat ya. Ya, masih dengan saya gitu. Pilar keempat itu yaitu arus cash flow. Jadi kalau tadi yang pertama profitability, indikasi sehat itu menentukan. Yang kedua dengan likuiditas, pastikan Anda punya dana cadangan. Yang ketiga itu yaitu solvency. Kalau Anda punya kewajiban, pastikan kewajiban Anda itu rasio hutang terhadap modal itu benar-benar sesuai dengan rasionya, yaitu isinya di bawah 1 kali dan selebihnya juga ada koridornya. Nah, yang keempat ini arus kas. Arus kas ini apa? Cash flow. Jadi cash flow ini adalah pastikan dari bisnis Anda ini, Anda punya EBITDA ya. Saya bilang EBITDA itu earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Itu pendapatan sebelum depresiasi, amortisasi, pajak ya. Dan itu bisa mendanai kewajiban. Jadi cash flow Anda, income Anda bisa mendanai kewajiban utama. Kewajiban utama itu apa? Yaitu semua cicilan Anda, semua pajak, hutang pihak ketiga itu termasuk dalam kewajiban utama. Kalau kami dari perbankan melihatnya ya, itu namanya apa? Cash after primary obligation. After primary obligation yaitu pihak ketiga itu harus
anu dulu, Dipenuhi digenangi ya. dulu ya. Diselesaikan. Nah setelah itu melihat kewajiban yang kedua itu kewajiban operasional. Jadi kewajiban operasional ini yaitu cash after operation, yaitu kewajiban bayar gaji, operasional, beli raw mat, bayar supplier, jangan lupa semuanya tepat waktu. Setelah itu Anda mendapatkan cash flow yaitu ending cash balance. Oke. Perusahaan yang sehat hakikatnya harus punya ending cash balance yang mencukupi, mumpuni ya. Jangan minus-minus terus gitu. Tiap tahun cashnya minus, otomatis harus digerojoki dengan ya either equity atau either dengan debt gitu, dengan hutang gitu. Jadi coba dilihat dari arus kasnya. Jadi kalau dari 4 pilar itu kita bisa cross check secara rutin. Ya hopefully kita bisa Bisnis yang melihat sehat satu ya. bisnis yang balance ya, maksudnya yang sehat ya. Nggak cuma grow di bisnis tapi ternyata dalamnya keropos gitu ya. Ternyata gitu. Seperti itu. Oke, dengan seperti ini Fana mungkin kita sekarang bisa nanya gitu ya. Tadi kan ciri-cirinya perusahaan yang sehat nih secara keuangan, bisnisnya sehat. Nah, kira-kira menurut Elmi sendiri selama berapa tahun ini gitu ya, 23 tahun ya. Itu mungkin singkat aja gitu ya. Berpengalaman maksudnya C, 23 tahun. Dengan pengalamannya selama ini mungkin secara singkat aja apa hal-hal yang sebenarnya bikin bisnis itu ternyata jadi nggak sehat gitu, yang mungkin jadi warning buat kita apakah benar terlalu agresif dan sebagainya. Kan pasti 23 gitu. tahun di Betul. pengalaman ini pasti Lihat mengamatin bisnis jatuh banyak bangun. itu supaya kita yang di rumah ini nonton jangan sampai itu terjadi di bisnis kita. Belajar dari kegagalan orang lain, itu the smartest way. Oke. Sebetulnya dalam industri itu berbeda-beda dan banyak sekali ya. Mungkin saya ambil yang garis umumnya aja ya, yang umum terjadi baik di pandemi maupun tidak di pandemi, yaitu ada beberapa. Mungkin saya ambil contoh, mungkin 4 saja ya, gitu ya. Yang contoh pertama itu adalah yang over expansion. Over expansion itu adalah ekspansi yang tidak disertai dengan pencermatan yang tadi seperti Kofandi cerita ya, tidak disertai dengan perhitungan yang cukup, pencermatan visibility studies dengan survei dengan demand yang jelas, tetapi hanya karena serta-merta ingin menjadi seperti orang lain. Wah, orang ini ini hebat ya, sukses ya, gue juga mau. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak disertai. Itu sometimes hati-hati karena bisa-bisa bisnis yang utama karena kita terlalu greed ya, kita akhirnya melangkah ke berikutnya yaitu over expansion. Expansion tanpa disertai. Sekali lagi saya garis bawahi. Tanpa disertai, tapi banyak sekali bisnis yang disertai dengan visibility study seperti pertimbangan, pencermatan, juga banyak yang sukses di market gitu. Ya, jadi over expansion itu harap diperhatikan. Yang kedua adalah side streaming ya. Side streaming. Nah, apaan nih? Apaan nih itu? Beda kan dengan live streaming. Hanya streaming saat teduh taunya. Iya. Side streaming kalau biasa di dunia perbankan itu kita melihatnya adalah diversion of funds. Jadi dana yang harusnya untuk satu perusahaan ini ternyata di-streamingkan di perusahaan yang lain. Jadi katakan Anda punya bisnis utama adalah bisnis A begitu ya. Anda punya bisnis A, tetapi Anda juga ingin karena saya ingin berkembang secara inorganik gitu kan, banyak kan gitu. Jadi saya melakukan invest di perusahaan-perusahaan yang lain. Tetapi dana yang dipakai itu tidak dicadangkan dengan benar sehingga streaming semua. Jadi mungkin perusahaan A ini dia juga pendanaan dari shareholder, inject equity di sini, dia juga ngutang di bank di sini gitu. Tapi dananya ini tidak untuk mendanai bisnis yang utama, tetapi dipakai secara jalur bawah untuk mendanai bisnis-bisnis yang lain. Dan ketika bisnis yang lain yang dimana mereka tidak paham bagaimana menguasai karena kan bisnis baru, ya kan. Akhirnya ketika ada masalah, cash flow-nya mengganggu yang utama, bisnis yang utama. Itu banyak terjadi. Cukup banyak. Saya tidak bilang banyak karena tiap industri beda-beda persentasenya gitu. Tapi cukup terjadi yang umum ya, ini maksudnya ya, seperti itu. Makanya kalau Anda harus melakukan bisnis yang inorganik gitu ya, yang di luar itu, Anda harus melakukan penyertaan modal secara terpisah dengan tepat dan pastikan penyertaan di tempat yang satunya ini tidak mengganggu bisnis utama. Apapun yang terjadi, ya anggap ini don't put your egg in the one basket kan katanya. Nah, ini di sini aman dulu, tapi yang ini ada resiko-resiko tersendiri. Nah, kadang-kadang semua tercampur baur. Jadi utang bank yang A ternyata duit dipakai untuk bisnis A, dipakai untuk bisnis B. Nah, itu banyak terjadi. Itu bahaya. Itu side streaming. Yang ketiga fraud. Fraud itu pemalsuan. Jadi udah
niatan itu memang. Jadi fraud, jadi kesengajaan gitu ya. Kesengajaan, jadi susah. Itu bicara mengenai integritas. Jadi ya laporan keuangan tidak sesuai dengan aslinya. Aslinya itu benar-benar yang demi untuk mendapatkan sesuatu. Itu akhirnya kayak sering dapat nih Jalmi. Tidak perlu ada. kepekaan ya. Ya, jadi fraud ini cukup bahaya juga gitu. Makanya kita juga harus lihat kalau kita mau berkembang dengan perusahaan, kita harus lihat karakter orangnya siapa, ya kita harus kenali orang itu siapa, kondangi historinya seperti apa, itu juga penting buat kita. Itu kan yang kemarin kita bicara mengenai 5C ya di dalam perbankan. 5C number one is character, is very important. Ternyata itu malah nomor 1 ya, karakter dari manajemen ya. Di dalam 5C ya, betul itu. Dan yang keempat mungkin pengawasan di banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi tidak sehat karena kurangnya kontrol dan pengawasan. Jadi mungkin bos-bos ini sibuk dengan urusan sendiri tanpa memperhatikan ternyata secara operasional making loss, pabriknya ternyata costingnya kurang efisien, kemudian pelaporannya tidak lancar lagi, semuanya gitu. Jadi hakikatnya adalah seorang CEO dan seorang leader itu juga bisa oversee all the operations ya. Maksudnya punya tangan-tangan dan kaki-kaki yang kuat untuk bisa memastikan pengawasan di lapangan gitu. Jadi makanya kalau pandemi ini kan mengetes semua. Ketika pandemi jadi tahu nih aslinya seperti apa kan, seperti itu. Jadi perusahaan yang benar-benar survive sehat adalah mereka yang melakukan pengawasan, kontrol, cost cutting, efisien, juga terbuka untuk tahu market di luar seperti apa. Jadi juga mau berubah ya, maksudnya ngikutin zaman yang sekarang ini gitu ya. Udah era digitalization itu. Jadi perusahaan yang tidak terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman itu juga warning lah ya, warning gitu ya. Ini sih prone to fall gitu, prone to ya, tidak harus tapi bisa gitu loh. Jadi harus diperhatikan gitu. Ya, mungkin 4 contoh itu dulu, meskipun masih banyak. Kayaknya nggak selesai nih kalau sampai panjang banget. Betul. Tapi dengan demikian minimal kita udah punya bayangan gitu ya. Apakah langsung auto evaluasi gitu ya? Apakah betul. bisnis yang sekarang kita jalani yang sudah sehat belum? Ya, gitu. udah sehat. Dengan tadi yang dibagikan oleh Jalmi hari ini. Yes. Oke, mungkin selain kayaknya udah sekian dulu nih untuk acara kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin Elmi ada satu kesimpulan terakhir. Boleh gitu. ya? Penutup ya? Ya, oke. Saya tutup dengan doa ya. Iya, itu yang ditunggu. Iya, mungkin saya rindu bahwa semua businessmen, semua professionals, bahkan anak-anak muda yang entrepreneur untuk tetap punya hati untuk Tuhan ya. Ya di Matius 6 ditulis bahwa di mana hartamu berada di situ hatimu berada gitu kan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan dan di sana terpancar kehidupan gitu ya. Makanya kita tertantang untuk memberi hidup kita, bisnis kita ini sebenarnya untuk prioritasnya fokusnya kita ke Tuhan, untuk visi gitu ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Dan itu pasti terjadi di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga Anda dan semuanya. And God bless you. Kita tutup dengan doa ya Ivana. Oke. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk setiap hikmat, setiap pengertian yang ada pada hari ini juga yang disampaikan oleh saudari Elmi juga pada saat ini ya Tuhan. Masing-masing dari kami juga termasuk mau berdoa ya Tuhan, biarlah masing-masing dari kami boleh menjadi pengelola-pengelola yang baik ya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kami manusia untuk mengelola semua apa yang ada apa yang dipercayakan kepada kami. Tuhan tolong ya Tuhan, berdasar dari hikmat Tuhan, berdasar dari pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa mengelola bisnis kami secara sehat ya Tuhan. Dan pada ujungnya nanti ya Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih atas semua ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Waduh, thank you so much ya buat hari ini Jalmi ya. Saya ini topik hari ini bikin udah nggak sabar mau pulang untuk ngecek nih. Bisnis saya sehat nggak? Pasti sehat. Amin. Oke deh, nggak kerasa udah sampai di penghujung acara. Jadi sampai di sini dulu untuk acara Marketplace by GMS Viscon. Kita ketemu di episode berikutnya. See you. Bye-bye.